Halo semuanya, saya Ferianul Rizky. Di video part ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan dari algoritma bubble sort. Jadi ini adalah pseudocode yang telah kita peroleh di video sebelumnya berdasarkan algoritma bubble sort. Dan di video kali ini kita akan menulis program lengkap dengan bahasa pemrograman C, Java, dan Python memanfaatkan pseudocode ini. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Pertama kita akan menulis kode program menggunakan bahasa C. Dan ini adalah fungsi main dalam bahasa C. Dan di dalam fungsi main kita akan membuat array dengan 6 lokasi. Dan inilah cara kita membuat array untuk menempatkan set data angka yang akan kita sorting. Semua data ini akan kita tempatkan di dalam array yang kita namakan A. Karena total ada 6 elemen, maka kita akan mendeklarasikan variabel n dan menginisialisasikannya menjadi sama dengan 6. Kita juga akan menggunakan variabel index loop i, j, serta variabel temp yang akan membantu kita melakukan pertukaran atau swap. Jadi kita buat ketiga variabel itu, oke? Dan setelah semua variabel terbentuk, kita akan mulai mengurutkan masing-masing elemen. Proses dari logika sorting akan kita tulis dalam fungsi main. Dan untuk mencari tahu apakah elemen sorting benar-benar sudah diurutkan atau tidak, maka kita akan cetak elemen array. Nah, pernyataan printf ini akan membantu kita dalam mencetak array. Namun, pernyataan printf ini masih sebatas hanya mencetak satu elemen saja. Sedangkan kita perlu mencetak semua elemen dalam array. Maka, kita perlu memindahkan pernyataan printf di dalam sebuah loop seperti ini. Maka, loop ini akan membantu kita mencetak semua elemen yang ada di dalam array. Jadi, inilah program menangkap kita. Dan ketika kita mengeksekusi program ini, maka kita akan dapatkan output hasil seperti ini. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami cara membuat program bubble sort menggunakan bahasa pemrograman C. Selain dari itu, sebenarnya masih banyak lagi cara untuk mengkodekan program yang sama di C. Nah, apakah teman-teman ingin mengetahuinya? Jadi perhatikanlah fungsi main yang telah kita buat tadi. Ada 3 kegiatan di dalamnya ya. Ada aktivitas input, aktivitas sorting, dan juga aktivitas output. Semua ini bukanlah gaya pemrograman yang baik. Tiap fungsi harusnya hanya melakukan satu aktivitas saja. Namun dalam kasus ini, fungsi main melakukan 3 aktivitas berbeda. Dan gaya pemrograman ini disebut sebagai gaya pemrograman tidak terstruktur. Tidak dianjurkan menulis program dengan gaya tidak terstruktur. Ya, kita harus belajar menulis program dengan gaya terstruktur. Maksudnya adalah kita sangat disarankan untuk menulis program dengan menugaskan satu fungsi hanya melakukan satu aktivitas saja. Lalu bagaimana cara kita mengubah gaya pemrograman tidak struktur ini menjadi gaya terstruktur? Untuk mengubahnya menjadi gaya terstruktur, kita harus menghapus aktivitas sorting dan aktivitas output dari fungsi main. Nah, jika teman-teman bertanya, apakah program ini sudah bisa dijalankan? Tentu saja belum bisa. Ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan menutup aktivitas sorting ini ke dalam suatu fungsi yang kita namai bub sort. Demikian pula aktivitas output ini ya, kita akan menutupnya ke dalam suatu fungsi yang kita namai display. Dan tidak hanya itu teman-teman, kita juga harus mendeklarasikan beberapa variabel di dalam setiap fungsi ini. Jadi kita perhatikan di fungsi bub sort kita gunakan variabel i, j, dan variabel temp. Tetapi kita belum mendeklarasikan ketiganya. Jadi kita akan mendeklarasikan variabel-variabel itu dan juga kita perhatikan pada fungsi display. Ya, di situ ada variabel i, dengan ini kita deklarasikan. Dan jika kita perhatikan lagi teman-teman, kita tidak menggunakan variabel i, j, dan temp sama sekali di dalam fungsi main. Jadi untuk apa kita tetap mendeklarasikannya? Maka kita hapus baris kode ini ya. Nah, sekarang apakah kita bisa menjalankan program ini dengan semua perubahan yang telah kita lakukan? Ya, tentu saja masih belum bisa. Ada beberapa langkah lagi yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa mengeksekusinya. Nah, jika kita perhatikan program kita sekarang, pastikan setiap fungsi sudah melakukan hanya satu aktivitas saja. Fungsi main hanya melakukan aktivitas input, bub sort hanya melakukan aktivitas sorting, dan display hanya melakukan aktivitas output. Inilah yang kita sebut sebagai gaya pemrograman terstruktur, di mana setiap fungsi hanya melakukan satu aktivitas saja. Namun, meskipun kita sudah menulis semua ini dengan gaya pemrograman terstruktur, kita masih belum menghubungkan tiap fungsi bersama-sama. Maksudnya adalah kita akan membuat fungsi main bisa memanggil fungsi bub sort sehingga data akan bisa disorting. Ya, tidak hanya itu, kita juga akan membuat fungsi main bisa memanggil fungsi display sehingga kita bisa melihat hasil dari proses sorting. Maka kita akan berpindah ke fungsi main untuk menambahkan 2 baris kode yang berfungsi memanggil fungsi bub sort dan display.
Dan inilah cara kita memanggil fungsi pop sort dari fungsi main. Demikian juga inilah cara kita memanggil fungsi display dari fungsi main. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana teknis dari kontrol program ini berjalan? Ya, bagaimana flow kontrolnya? Nah, di sini penting bagi kita untuk tahu bahwa sistem operasi akan selalu membaca kontrol dari fungsi main. Dan setelah kontrol membaca fungsi main, maka program akan menjalankan aktivitas input untuk menempatkan data yang belum disorting ke dalam array. Nah, setelah itu program akan memanggil fungsi pop sort sehingga kontrol akan berpindah dari fungsi main ke fungsi pop sort. Lalu fungsi pop sort akan mengurutkan data input. Nah, setelah itu kontrol akan kembali ke fungsi main. Fungsi main kemudian memanggil fungsi display. Sehingga kontrol akan berpindah dari fungsi main ke fungsi display. Fungsi display akan menampilkan hasil sorting. Dan lagi-lagi kontrol akan kembali ke fungsi main. Dan dari fungsi main kontrol akan kembali ke sistem operasi. Maka inilah output yang kita dapatkan. Ups, kenapa hal ini bisa terjadi error seperti ini ya? Oke, di sini jelas akan timbul error. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara kita menulis fungsi pop sort? Di dalam fungsi ini apakah kita hanya menggunakan variabel ij dan temp saja? Tidakkah kita perhatikan bahwa kita juga menggunakan array a serta variabel n? Demikian pula pada fungsi display. Apakah kita hanya menggunakan variabel i saja? Tidakkah kita perhatikan bahwa kita juga menggunakan array a serta variabel n? Kedua variabel ini baik array a dan variabel n belum kita deklarasikan baik di fungsi pop sort ataupun fungsi display. Itulah penyebab error. Mungkin beberapa dari teman-teman menyarankan deklarasikan saja sebuah array serta variabel n di kedua fungsi itu. Namun perlu dipahami, itu adalah kesalahan fatal. Karena jika kita deklarasikan sebuah array di sana, maka itu berarti kita mendeklarasikan array baru dan sorting akan difokuskan ke array baru tersebut. Namun perlu digarisbawahi ya, fungsi pop sort kita perintahkan untuk melakukan sorting ke array yang ada di fungsi main. Demikian pula jika kita deklarasikan array baru serta variabel n di fungsi display, maka itu berarti fungsi display membuat arraynya sendiri dan variabel n-nya sendiri, yang nantinya malah menampilkan arraynya sendiri. Jadi intinya mendeklarasikan sebuah variabel baru, dalam kasus ini variabel array dan variabel n, baik di fungsi pop sort atau display, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi error ini? Nah, di sini saya mempunyai dua solusi untuk ini. Apakah solusi ini adalah solusi yang terbaik dengan mendeklarasikan array a serta variabel n sebagai variabel global? Jadi di sini parameter passing akan bermain di sini. Bagaimana cara meneruskan atau passing variabel tersebut sebagai parameter?